Selamat pagi semuanya. Wah, makasih banget untuk siswa-siswa kelas 11-1 yang udah mempersiapkan jam pelajaran kita ya. Udah masang infocus, udah bawa laptop Pak, udah disiapin lagi ya. Makasih ya semuanya. Oke. Ayo ketua kelas pimpin doa dulu. Baik, siap gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, kelas 11-1 ketemu lagi dengan Pak di Mapel Biologi. Kita 1 jam pelajaran ya hari ini ya. Oke, gimana kabar kalian semua? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai absensi, Bapak mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian dari rumah sudah sarapan apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah, alhamdulillah udah ya. Bagus. Yang belum diusahakan untuk sarapan dulu sebelum memulai aktivitas atau kegiatan-kegiatan kayak pembelajaran kita hari ini ya. Sarapan itu penting karena sarapan sebagai energi yang membuat otak makin maksimal ya. Sehingga tidak mengganggu pembelajaran kalian kalau belum sarapan. Oke, kita absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Indah nggak masuk kenapa? Sakit. Nggak ada lagi ya? Kayak Indah doang ya. Ya, yang sakit hari ini kita doakan semoga lekas sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau begitu kita langsung mulai mapel biologi. Materi kita hari ini tentang sel sebagai dasar kehidupan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang hal yang mendasar dalam ilmu biologi, yaitu mempelajari tentang sel. Sebelum kita mulai, Bapak mau nanya dulu sama kalian, ada nggak di sini yang udah tahu pengertian dari sel? Oke, Ageng. Sel merupakan unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, benar. Tepuk tangan. Benar yang dikatakan sama Ageng tadi. Bagus ya, Ageng. Secara nggak langsung kamu itu sudah belajar materi sebelum Bapak sampaikan. Ya, benar yang dikatakan sama Na Ageng tadi. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia itu tersusun atas sel. Jadi untuk kita ulik ya materi kita hari ini. Oke. Jadi manusia itu memiliki sekitar 37,2 triliun sel. Kamu bayangin baik berapa banyak itu sel yang ada pada tubuh makhluk hidup ya. Nah, jadi manusia itu tergolong atau termasuk dalam organisme multiseluler. Ada yang tahu nggak apa arti dari organisme multiseluler? Oke, Adit. Organisme multiseluler adalah organisme yang tersusun dari banyak sel. Oke, benar. Tepuk tangan. Benar. Jadi organisme itu dibagi menjadi 2, yaitu organisme multiseluler dan juga uniseluler. Manusia itu tergolong dari organisme multiseluler karena kita itu terdiri atas banyaknya sampai triliunan sel pada tubuh kita. Nah, nanti si sel ini menyatu menjadi satu yang disebut sebagai jaringan. Nah, jadi kita nanti hari ini belajar mengenai ilmu atau cabang biologi, yaitu sitologi ya, ilmu yang mempelajari tentang sel. Oke. Nah, jadi ada 2 tadi, yaitu organisme
multiseluler dan juga organisme uniseluler. Nah, yang uniseluler ini salah satu organisme yang terdiri atas satu sel saja. Contohnya seperti bakteri, seperti Archaea, dan juga amuba ya. Amuba juga termasuk uniseluler. Pasti kalian gak asing ya dengan amuba. Di sini siapa sih yang gemar dengan kartun SpongeBob? Ada yang gemar? Pasti kalian nggak jarang juga ya siswa yang nggak gemar sama SpongeBob. Ya, jadi salah satu karakter di SpongeBob yaitu Plankton itu punya hewan peliharaan namanya amuba. Nah, si amuba ini termasuk organisme uniseluler yang terdiri atas satu sel saja. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita nanti bakalan mempelajari mengenai dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Oke. Mempelajari dua tipe sel atau dua jenis sel. Yang pertama ada sel, betul banget, sel prokariotik yang disebut oleh Tegar tadi ya, sel prokariotik. Nah, jadi kita mencari pemahaman yang lebih simpel, yaitu sel prokariotik itu bagaikan rumah tapi dengan fasilitas dan juga ruang yang terbatas. Kayak di dalam ruangan itu tidak terdapat tempat tidur, nggak ada kamar, nggak ada dapur, seperti itu. Jadi contoh sel prokariotik itu seperti ini. Jadi ini namanya DNA. Jadi si DNA dalam si sel prokariotik itu melayang bebas di sitoplasma. Ini tuh seperti gel atau cairan yang disebut sitoplasma. Nah, yang melindungi si sel ini biar dia nggak berantakan, biar dia nggak amburadul ya, seperti itu ya. Itu namanya membran. Membran sel atau membran plasma. Nah, jadi di antara sel prokariotik dan juga sel eukariotik itu dibedakan dengan ada atau tidaknya itu membran inti sel. Seperti itu. Nah, jadi si DNA-nya itu melayang bebas lah di sitoplasma itu karena tidak ada yang membatasi, yaitu sel si membran inti sel. Seperti itu. Jadi ngebayangin sel prokariotik itu kayak ruangan, tapi itu fasilitas dan juga ruangnya itu terbatas seperti itu. Nah, kita bakalan belajar sel yang kedua, sel eukariotik. Eukariotik. Sebenarnya itu sama, tapi dibedakan dengan adanya membran. Membran apa? Benar, membran inti sel. Dari sini aja udah kelihatan beda ya. Kalau yang prokariotik itu nggak ada membran inti selnya. Kalau di eukariotik itu ada membran inti sel. Nah, ini itu membran sel. Jadi kalian jangan salah paham ya kalau ada soal perbedaan antara prokariotik dan eukariotik itu yang membedakan adalah prokariotik tidak memiliki membran sel. Itu salah. Karena yang membedakan itu membran inti sel, bukan membran sel. Seperti itu. Nah, di dalam eukariotik ini itu tipe sel yang kompleks. Ada kita belajar sel prokariotik itu kayak ruangan tapi fasilitasnya tuh banyak, kayak mewah ya. Nah, di dalam sel eukariotik ini kayak rumah mewah yang banyak fasilitasnya, kayak banyak organel-organel di dalamnya. Contohnya kayak mitokondria. Kalau Bapak nyebutnya itu kayak dapur energi. Kenapa dapur energi? Karena dia itu salah satu organel yang menciptakan atau memasak ATP. ATP itu disebut dengan energi ya. Jadi kita bisa berjalan, kita bisa baca, kita bisa melakukan aktivitas itu karena adanya sel si organel mitokondria yang membuat energi tadi ya.
Nah, terus tuh di sini juga ada RE atau retikulum endoplasma. Terus tuh ada juga badan Golgi. Nah, badan Golgi ini Bapak nyebutnya kayak SPX atau si cepat. Kenapa? Karena eh, definisinya tuh kayak mengirim barang. Nah, jadi mitokondria ini tadi itu kan dapur energi ya yang memproduksi ATP atau energi. Nah, si ATP tadi itu dikirim ke si badan Golgi atau aparatus Golgi itu untuk disebar ke seluruh tubuh seperti itu. Jadi yang si aparatus Golgi itu kayak pengiriman barang gitu ya. Kalau kalau di real life itu kayak kurir lah seperti itu. Nah, dalam kegiatan pengiriman ATP atau energi yang dari si mitokondria ke aparatus Golgi itu disebut respirasi sel. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah belajar dasarnya yaitu pengenalan dua tipe sel yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Oke. Nah, kita bakalan mengulik tentang penemu dari sel pertama kali. Ada nggak sih dari kalian yang ngerti soal siapa sih penemu awal sel? Ada yang tahu? Oke, Maga. Benar, tepuk tangan. Jadi penemu pertama sel itu ilmuwan dari Inggris, namanya Robert Hooke pada tahun 1665. Benar kata si Maga tadi ya. Terus tuh ada juga ilmuwan pertama kali juga karena terus setiap tahun per tahun itu eh, perkembangan itu selalu berkembang ya. Nah, jadi ada salah satu ilmuwan yang menemukan sel dari sel hidup. Ada yang tahu? Oke, Adit. Anthony? Oke, Anthony van Leeuwenhoek. Jadi itu salah satu ilmuwan yang menemukan sel dari sel hidup. Beliau itu mengamati sel dari mikroskop sederhana. Bayangin aja, dari tahun 1600 itu mereka sudah melakukan penelitian menggunakan mikroskop. Sampai bisa menemukan sel itu kecil loh. Tapi mereka dengan jeniusnya menggunakan mikroskop sebagai alat untuk melihat sel tersebut. Ya. Oke. Kita tadi sudah belajar mengenai dua tipe sel dan juga penemu sel ya. Dari pemahaman ini, Bapak pengen membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tolong untuk sekretaris membagikan LKPD-nya. Ayo. Nih, tolong dibagikan. Oke, waktu pengerjaannya 5 menit dimulai dari sekarang ya.
Wah, Adit gercep banget ya ngerjainnya. Oke, sisa 2 menit lagi. Oke, sisa 30 detik lagi. Oke, sekretaris tolong untuk dikumpul ya LKPD-nya. Udah ya?
Kasih ya sekretarisnya, udah dikumpul lewat KPD-nya. Masih semangat nggak untuk lanjut materi lagi? Masih ya? Masih ada sisa 10 menit lagi. Oke, kita lanjut materi lagi ya. Di sini Bapak mau menjelaskan mengenai sel eukariotik. Tadi kan udah ada 2 tipe atau 2 jenis sel. Nah, sekarang kita mengulik sel eukariotik. Eukariotik itu dibagi menjadi 2, yaitu sel hewan, ya benar, Adit. Dan sel benar, sel tumbuhan. Ya, jadi kedua sel ini memang tergolong dalam sel eukariotik, tapi mereka ini memiliki perbedaan ya. Nah, kalau sel hewan ini seperti ini. Nah, kita sudah jelaskan tadi mengenai perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, kalau sel hewan ini dia ada membran inti sel yang melindungi atau sebagai ada pelindung ganda ya, yaitu membran inti sel. Nah, kalau sel tumbuhan ya seperti ini. Sama. Tapi ini itu bukan membran sel, tapi ada yang tahu nggak? Iya, wall atau dinding sel. Jadi dia tuh memiliki proteksi tambahan lah untuk melindungi dirinya dari predator. Jadi nggak heran kalau sel tumbuhan itu lebih kaku tapi juga keras karena dia ada pelindung tambahannya. Nah, kalau sel kita manusia atau sel hewan itu lebih ke tidak kaku ya, elastis seperti itu. Nah, di sini juga ada ya namanya di dapur energi atau mitokondria. Terus ada juga retikulum, endoplasma. Terus tuh ada juga ribosom, ada sitoplasma, lalu ada lisosom juga ada. Nah, yang menjadi pembeda, tadi kan pembeda itu di sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, kalau di sel tumbuhan ini tidak memiliki lisosom atau organel yang mencerna partikel-partikel di dalam sitoplasma. Seperti itu. Nah, sel tumbuhan ini memiliki organel yang sangat besar disebut vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk menampung segala mineral yang diproduksi dari tanah ya, yang diserap dari akar. Nah, diserap dan disimpan di vakuola. Kalau Bapak nyebutnya itu vakuola kayak gudang. Gudang yang menyimpan segala mineral-mineral organik di dalamnya. Terus tuh di sini ada ribosom juga sama. Seperti itu. Jadi kalau ada soal yang membedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan itu yang pertama, kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan si sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Terus tuh yang kedua, sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan itu memiliki lisosom. Terus tuh yang ketiga, nah, yang ketiga ini sel tumbuhan memiliki kloroplas. Kloroplas ini fungsinya sebagai memproses sintesis. Sama kayak si mitokondria. Ibaratnya si mitokondria sama kloroplas itu kayak adik kakak lah. Tapi bedanya yang kloroplas itu ada di sel tumbuhan, sedangkan si mitokondria itu ada di sel hewan. Seperti itu. Sebenarnya secara fungsi itu hampir nggak ada bedanya, tapi yang membuat dia beda si kloroplas ini memberikan warna hijau pada tumbuhan. Pak, gimana Pak kalau tumbuhan itu kayak bunganya itu warnanya merah, terus tuh buahnya warnanya oranye seperti itu. Bagi menjadi 3.
ada kromoplas sama klorofil. Nah, si leukoplas ini dia mencakup tidak berwarna atau warna putih. Salah satunya itu umbi ataupun akar. Terus tuh ada kromoplas itu mencakup warna apa saja selain warna hijau. Warna hijau itu disebut klorofil. Ya. Jadi yang mencakup dari kromoplas itu kayak buah, terus tuh ada bunga dari tanaman. Terus tuh yang terakhir ada apa? Yang tahu? Klorofil. Iya, dia mencakup warna hijau saja pada daun seperti itu. Oke, untuk pembelajaran biologi kita hari ini cukup sampai sini karena waktunya sudah mau habis ya. Kalian sudah pengen pulang ya? Ya, tadi bel bunyi soalnya. Ya. Oke, materi biologi kita cukup sampai di sini. Kita ketemu mapel biologi di hari Selasa ya? Iya, di hari Selasa lagi. Oke, Bapak akhiri mapel biologi ini cukup sampai hari sini saja. Oke, ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap gerak, beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri untuk mapel biologi sampai sini saja ya. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Oke, semuanya boleh pulang. Oke, tolong ya nanti kelas 11-1 nanti peralatannya diberesin lagi ya. Oke. Bapak keluar dulu ya.